Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Riana dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan di tengah pandemi seperti saat ini ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Warga Imrona dengan NIM 20 80 224 1010 atau dengan nomor absen 010. Kelas PADB A20. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan model pembelajaran Jigsaw. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mau tahu apa sih sebenarnya model pembelajaran Jigsaw itu? Apabila belum mengetahui mengenai model pembelajaran Jigsaw, mari kita bahas bersama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian model pembelajaran Jigsaw, kemudian langkah-langkah, dan yang ketiga yaitu dampak-dampaknya, dan yang terakhir yaitu penerapannya. Yaitu mengenai pengertian model pembelajaran Jigsaw. Nah, model pembelajaran Jigsaw termasuk ke dalam model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari tingkat kemampuan berbeda atau yang biasa disebut dengan heterogen yang saling bekerja sama. Metode Jigsaw sendiri merupakan tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen beranggotakan 4-5 orang dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penugasan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain. Nah, model pembelajaran Jigsaw lebih menitik beratkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil, yaitu dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang secara heterogen dan siswa bekerja sama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Dalam model pembelajaran ini, siswa lebih banyak memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Anggota kelompok pun dapat saling bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikan informasi kepada kelompok lain. Seperti itu, teman-teman, apakah dapat dipahami mengenai pengertian dari model pembelajaran Jigsaw? Apabila sudah dimengerti, kita akan melanjutkan ke slide yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu mengenai langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Langkah-langkah atau sintaks. Model pembelajaran Jigsaw ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru membagi siswa. Nah, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil sesuai dengan segmen atau bagian materi. Dalam metode Jigsaw ini terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal yaitu kelompok awal siswa terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keberagaman dan latar belakang. Sedangkan kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok lain atau dari kelompok asal yang ditugaskan untuk mendalami subtopik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Yang selanjutnya yaitu setiap kelompok akan mendapatkan tugas membaca dan memahami materi atau subtopik yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya yaitu setiap kelompok asal mengirimkan anggotanya ke kelompok lain atau ke kelompok ahli. Di dalam kelompok ahli ini, siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama. Kemudian, setiap anggota merencanakan bagaimana mengajarkan subtopik yang menjadi bagian anggota kelompoknya semula di kelompok asal. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah pembahasan
Setelah pembahasan selesai, para anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok asal dan mengajarkan pada teman sekelompoknya pengetahuan apa saja yang telah mereka dapatkan saat pertemuan di kelompok ahli. Yang selanjutnya yaitu dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan pengunduhan salah satu untuk menyajikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. Dan yang terakhir yaitu kuis dan penghargaan. Guru akan memberikan kuis untuk siswa secara individual, dan kemudian guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya. Bagaimana? Apakah langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw dapat dipahami? Apabila sudah dipahami, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Yang berikutnya yaitu mengenai dampak-dampak dari model pembelajaran Jigsaw. Nah, pada dampak ini terdapat dua dampak, yaitu dampak pengiring dan dampak instruksional. Yang pertama yaitu dampak pengiring model Jigsaw. Dampak pengiring merupakan hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menerapkan model Jigsaw, sehingga dampak pengiring dapat dilihat dari diri siswa sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang telah dialami tanpa diarahkan oleh guru. Nah, dampak pengiring dari model Jigsaw ini yang pertama yaitu menimbulkan kerjasama siswa dalam kelompok dan di luar kelompok. Yang kedua yaitu menumbuh kembangkan rasa toleransi dan sikap saling menghargai. Yang ketiga yaitu siswa dapat belajar menerima pendapat dari teman yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu siswa berani mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Nah, dampak yang kedua yaitu dampak instruksional model Jigsaw. Dampak instruksional merupakan hasil belajar yang dicapai secara langsung dengan cara mengarahkan siswa pada tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan pembelajaran dengan model Jigsaw. Dampak ini terdiri dari yang pertama, siswa termotivasi untuk belajar meningkat, dan hasil belajar siswa pun memenuhi batas KKM. Yang kedua, yaitu model yang diterapkan, yaitu model Jigsaw ini sangatlah efektif diterapkan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, pemahaman terhadap suatu nilai, konsep, atau masalah tertentu. Dan kemampuan menerapkan konsep atau memecahkan masalah, serta kemampuan mengkreasikan sesuatu berdasarkan pemahaman tersebut. Seperti itu mengenai dampak dari pembelajaran model Jigsaw. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu penerapan pembelajaran Jigsaw di administrasi perkantoran. Seperti yang dapat kita lihat bersama di PowerPoint ini, yaitu bagaimana sih sebenarnya penerapannya, khususnya di administrasi perkantoran. Sebagai contoh saja ya ini, contoh penerapan dari model pembelajaran kooperatif Jigsaw dalam pembelajaran administrasi perkantoran adalah saat mata pelajaran kearsipan. Nah, kemudian guru memberikan penjelasan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa siap belajar dengan memberikan tugas membuat buku saku kearsipan dengan pembagian kelompok menjadi 5 kelompok yang pembagiannya yaitu dengan sistem abjad, sistem nomor, sistem tanggal, sistem wilayah, dan sistem masalah. Kemudian, di setiap kelompok mendapatkan tugas membaca dan memahami materi yang sudah dibagi tersebut. Setelah itu, setiap kelompok yang dibagi menjadi 5 kelompok tersebut mengirimkan perwakilan anggotanya untuk dijadikan satu kelompok sendiri atau biasanya yang disebut dengan kelompok ahli. Di dalam kelompok ahli ini, siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama,
yang kemudian setiap anggota merencanakan bagaimana mengajarkan subtopik yang menjadi anggota kelompoknya semula atau kembali lagi ke kelompok masing-masing yang 5 awal tadi. Setelah mereka kembali ke kelompok masing-masing, mereka akan mengajarkan pada teman sekelompoknya pengetahuan apa yang telah mereka dapatkan dan pengetahuan apa yang mereka dapatkan saat pertemuan di kelompok ahli. Setelah itu dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan pengundian salah satu untuk menyajikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. Setelah selesai presentasi, guru pun akan memberikan kuis untuk siswa secara individual. Nah, pada akhir kuis tersebut, guru akan memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan perolehan nilai peringkat hasil belajar individual dari skor dasar ke skor berikutnya. Baik, sampai sini apakah penjelasan saya dapat dipahami? Semoga penjelasan saya tadi dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kekurangan saat saya menyampaikan materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.